bagaimana organisme itu dapat hidup dan tumbuh, memperbaiki diri, ataupun berkembang biak? Jawabannya terletak pada proses pembelahan sel. Sederhananya, pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah menjadi dua sel anak. Semua makhluk hidup, dari bakteri terkecil hingga pohon tua tertinggi, bergantung pada mekanisme dasar pertumbuhan dan perkembangan ini. Jadi, mari kita pelajari tentang apa itu pembelahan sel. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana satu sel membelah menjadi dua atau lebih sel anak, masing-masing dengan potensi untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsi tertentu. Ini adalah proses mendasar dalam biologi yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi organisme hidup. Pembelahan sel dapat terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu yang menghasilkan dua sel anak yang identik, dan meiosis yaitu yang menghasilkan 4 sel anak yang beragam secara genetik. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis sendiri merupakan proses di mana satu sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Jenis pembelahan ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan pada organisme multisel, serta untuk reproduksi aseksual pada beberapa organisme bersel tunggal. Sedangkan meiosis merupakan proses di mana satu sel membelah menjadi 4 sel anak, masing-masing dengan setengah jumlah kromosom sel induk. Meiosis sangat penting untuk reproduksi seksual karena memungkinkan produksi gamet. Mitosis. Selanjutnya ada karakteristik mitosis, yaitu mitosis menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dari satu sel induk, yang bertujuan untuk pertumbuhan dan untuk menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Mitosis terjadi pada sel somatik, yaitu semua sel dalam tubuh kecuali sel reproduksi. Jumlah kromosom yang dihasilkan tidak mengalami pengurangan. Manfaat mitosis terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan, memungkinkan sel untuk membelah dan berkembang biak yang mengarah pada pembentukan jaringan organ dan sistem organ. 2. Perbaikan, ketika jaringan rusak seperti dalam kasus luka atau cedera, mitosis memungkinkan penggantian sel yang rusak dengan sel yang baru yang sehat. 3. Reproduksi, pada beberapa organisme mitosis memungkinkan sel anak yang identik secara genetik memastikan bahwa keturunan identik dengan sel induk. Mitosis profase. Selama profase, kromatin dalam nukleus memadat menjadi kromosom yang terlihat di bawah mikroskop. Sentrosom yang bertanggung jawab untuk mengatur serat gelondong bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Amplop nuklir rusak memungkinkan serat gelondong menempel pada kromosom. Mitosis metafase. Selama metafase, kromosom berbaris di sepanjang ekuator sel yang disebut pelat metafase. Serat gelondong yang melekat pada sentromer setiap kromosom memastikan bahwa kromosom disejajarkan dengan benar dan dapat dipisahkan dengan benar. Mitosis anafase. Selama tahap ini, kromatid dari setiap kromosom yang direplikasi terpisah dan ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan oleh serat gelondong, menghasilkan pembentukan dua set kromosom yang identik di kutub sel yang berlawanan. Mitosis telofase. Selama telofase, kromosom mencapai kutub sel yang berlawanan dan selubung nukleus mulai terbentuk kembali di sekitar setiap set kromosom. Kromosom mulai mengendur dan kembali ke bentuk normalnya yang menyebar. Serat gelondong terbongkar dan sel mulai bersiap untuk sitokinesis. Mitosis sitokinesis. Sitokinesis adalah proses di mana sel membelah menjadi dua sel anak. Pada sel hewan, cincin kontraktil filamen aktin dan miosin terbentuk di sekitar sel, berkontraksi dan menjepit membran sel sehingga sel terbagi menjadi dua sel terpisah. Pada sel tumbuhan, struktur yang disebut pelat sel terbentuk sepanjang ekuator sel, akhirnya membagi sel menjadi dua sel anak yang terpisah.